Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan sama saya Taufik Effendi. Kali ini kita ada di Bandung dan kita mau keliling satu rumah dengan konsep tropis, minimalis, karya Studio E. Namanya adalah Ade House. Rumahnya ada di belakang saya ini. Bisa teman-teman lihat ya, dari segi fasad ini simple aja. Dia dengan dominasi warna abu-abu gitu ya. Dan ada 2 lantai bangunannya ini. Dan bisa dilihat tertutup banget ya teman-teman kalau dari luar karena pagarnya juga tinggi. Ini pagarnya dari material plat besi. Kemudian yang menonjol juga dari fasadnya adalah kalau kita lihat di lantai 2 itu tuh ada second skin-nya yang merupakan besi perforasi gitu ya. Jadi ini menjadi yang menonjol juga kalau dilihat dari luar dari rumah ini. Sekarang kita masuk ke dalam aja kali ya buat lihat dalamnya kayak gimana sih. Kalau luarnya kan tertutup banget nih. Sekarang kita lihat dalamnya. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke area dalam rumahnya. Ini adalah area carportnya teman-teman, bisa dilihat ya. Cukup lebar untuk carportnya ini, dengan material lantainya ini menggunakan batu andesit. Terus untuk pintu garasinya juga sama, kayak pagarnya pakai material plat besi. Dan ini kalau saya lihat sih bisa muat 2 mobil ya untuk area carportnya ini. Ditambah lagi area garasi juga bisa 2 mobil. Jadi total bisa 4 mobil di sini. Tapi nanti untuk area garasi kita lihat pas kita di dalam ya. Oke, ini untuk area carportnya dan selanjutnya kita akan disambut oleh satu taman kecil di depan sini ya dengan 1 pohon aja sebagai centerpiece-nya dan ini bikin suasana tuh langsung adem gitu ya. Setelah tadi kan kita lihat dari luar tuh lebih tertutup dengan material besi gitu ya, lebih terkesan dingin, begitu masuk langsung adem. Nah, di area taman ini juga ada tempat duduk yang terbuat dari konkrit yang berbentuk memanjang gitu ya, kayak bench lah, semacam bench. Dan ini kalau saya coba experience duduk di sini, oh my god, it's really zen, benar-benar zen. Kenapa saya bilang zen? Karena ini dari bawah aja udah kerikil-kerikil gitu ya. Terus kalau memandang ke depan teman-teman, itu langsung disambut sama kolam ikan yang overflow. Ini bener-bener cakep banget sih menurut saya. Dan ini transisi yang apa ya, dari jalanan yang hektik, banyak kendaraan lewat, masuk tuh langsung adem gitu. Langsung zen banget. Dan ini jadi experience juga buat tamu yang mungkin nunggu di sini, dapat pengalaman tertentu lah, dapat a touch of the house gitu ya. Oke, lanjut. Setelah disambut oleh kolam ikan ini, nah yang menarik juga dari rumah ini adalah karena kontur tanahnya kan berkontur gitu ya. Nah, sama arsiteknya untuk menghindari banyak tangga, akhirnya diakalinnya tuh salah satunya dengan dibikin ramp kayak gini teman-teman. Jadi menuju ke main entrance-nya itu bukan tangga, tapi ramp turun ke bawah gitu ya, menuju ke pintu masuk utama. Nah, sebelum masuk ke pintu masuk utama, ada yang menarik juga nih. Jadi tamu sebelum masuk tuh dikasih, boleh nih sneak peek dikit dalam rumahnya kayak gimana. Karena di sini tuh ada semacam sobekan gitu yang bisa langsung ngintip ke area taman yang ada di dalam. Sebelum nanti dibukain pintu dan bisa langsung lihat ketika ada di dalam rumah gitu ya. Tapi kalau nggak dibukain sampai dalam pun bisa ngintip dikit-dikit. Oh, dalamnya kayak gitu ternyata. Yuk kita lihat dalamnya, pasti penasaran kan? Hello. Nah, kita sekarang udah masuk ke area dalam rumahnya. Pertama datang akan langsung disambut oleh area ruang tamu ini ya. Ruang tamunya sih simpel aja dengan 2 tempat duduk, ada beberapa kabinet juga di sini untuk nyimpan sepatu dan barang-barang yang lain. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman perhatiin, ini tuh posisinya di bawah daripada area luar tadi. Jadi lebih rendah untuk area ruang tamunya ini. Ini bisa kelihatan dari si kolam ikannya ini, karena kolam ikannya tuh lebih tinggi daripada ruang tamunya ini. Karena tadi kan pas masuk kita lewat ramp yang turun itu kan. Dan jadi ini ruang tamunya posisinya memang di bawah daripada area depan. Dan yang menarik adalah karena ada kolam ikan ini, jadinya bisa dinikmati 2 arah gitu ya. Kolam ikannya bisa dinikmati kalau duduk-duduk di luar tadi, tapi kalau yang di ruang tamu ini duduk-duduk juga bisa menikmati kolam ikannya ini dari jendela gitu ya. Ada bukaan juga pastinya, ada cahaya masuk juga di area ruang tamunya ini. Dan langsung kita menuju ke ruangan berikutnya. Ada apa lagi ya di rumah ini? Setelah ruang tamu, begitu masuk kita akan langsung disambut ada 2 ruangan di sebelah sini teman-teman. Yang pertama adalah powder room. Ini
powder room yang bisa digunakan oleh tamu yang datang gitu ya. Dan selain ke kamar mandi, selain ke toilet, tamu yang datang dan juga penghuni rumah sih sebenarnya bisa beribadah di sini karena di sini ada musola yang sudah disiapkan juga. Jadi memang disiapkanlah untuk beribadah baik untuk penghuni maupun tamu yang datang ke sini ya. Nah, tapi kalau mau sholat wudunya di mana? Wudunya bukan di powder room ini. Jadi wudunya di sebelah sini, saya tunjukin ya. Jadi wudunya adalah di sebelah sini teman-teman. Jadi ada keran gitu ya, ada tempat wudhu lah yang disiapkan di area outdoor, overlooking langsung ke area taman yang ada di dalam. Jadi bener-bener adem banget dan zen banget suasananya ya. Tapi kalau mau lihat tamannya lebih maksimal lagi, kita lihatnya dari dalam kali ya. Yuk. Nah, sekarang saya mau tunjukin living and dining areanya dari rumah ini. Konsepnya open plan aja, teman-teman ya. Dan di sebelah sini ada area nonton TV lah ya, bisa dibilang gitu dengan 3-seater sofa tapi yang ukurannya besar. Kemudian TV-nya juga berukuran besar dan di sini kita bisa lihat ada floating table dari konkrit gitu ya. Dan juga dengan aksen dekoratif panel yang ada di bagian belakang TV-nya. Nah, kemudian di sebelah sini, ini yang kita bahas tadi ya, yang kalau orang baru datang bisa ngintip dikit lewat sobekan yang ada di depan. Kalau di dalam rumah ini bisa puas, karena langsung menghadap ke taman ini dengan bukaan yang sangat besar, dengan pintu yang bisa dibuka lebar banget. Jadinya kebayang dong teman-teman, ini sirkulasi udaranya sebagus apa gitu ya. Dan ini bisa dibilang jadi jantungnya lah daripada si sirkulasi udara di rumah ini gitu ya. Ini adem banget, kebayang kalau lagi duduk-duduk nonton TV atau lagi makan mungkin di dining areanya ini nggak perlu pakai AC, tetap bisa adem gitu karena itu sirkulasi udara dari taman yang ada di samping ini. Oke, sekarang kita ke dining areanya. Ada satu meja makan dengan bisa duduk sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 orang lah bisa duduk di meja makan ini ya. Terus ada preparing area di sebelah sini dengan berbagai kitchen appliances-nya. Ada microwave, oven, dispenser, kulkas gitu ya, ada sink juga ya, untuk nyiapin yang instan-instan lah ini ya, masak mie gitu misalnya mie instan yang tinggal seduh bisa di sini nih di prepare-nya ya kan. Dan yang menarik juga dari preparing areanya ini adalah kalau dari tadi dari depan kan kita lihat warnanya apa ya, bisa dibilang abu-abu, putih gitu ya, kemudian coklat. Nah, ini ada satu warna yang menonjol di area di preparing areanya ini, yaitu warna hijau ini yang ada di kabinetnya. Yang ini memang sengaja di request sama ownernya katanya. Jadi biar ada satu warna yang pop gitu, ada satu warna yang keluar dari rumah ini ya. Oke, ini adalah preparing area dan juga dining areanya. Dan membahas soal warna gitu ya. Kalau dari tadi di depan kan kita udah lihat warna-warna kayak yaitu putih, abu-abu, coklat. Nah, ini semuanya masuk banget menurut saya dengan pilihan tile yang ada di rumah ini. Jadi kalau teman-teman lihat ke bawah, ini bener-bener looknya tuh clean, minimalis, bersih gitu ya. Dan ukuran tile ini kan 60x60, jadi bikin ruangannya juga makin berasa lega gitu, makin berasa lebar ya, sesuai tema rumah ini ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Selanjutnya di sebelah sini yang menarik juga adalah ada satu jendela gede banget nih teman-teman yang bisa dibuka ya. Jadi kebayang dong di sisi sebelah sana tadi ada bukaan besar banget yang langsung mengarah ke taman. Jadi sirkulasi udara masuk. Di sebelah sini pun ada jendela besar yang bisa dibuka, ada udara masuk juga. Jadinya terjadi silang gitu ya. Jadi terjadi cross ventilation di ruangan ini. Makanya ya itu udah gak perlu AC lagi karena ya memang adem aja di ruangan ini. Dan ini kan kita bisa lihatnya agak undak-undakan sedikit nih, ada tangga sedikit. Terus di sini ada yang lantainya dari panel kayu gitu ya. Ini sengaja memang didesain dan di request juga sama ownernya gitu ya, karena tujuannya adalah buat kalau misalnya keluarga pada datang gitu ya, teman-teman pada ngumpul, terus banyak jumlahnya, ini bisa duduk-duduk santai di sini, ini bisa jadi tempat duduk juga. Mau duduk kayak begini bisa, mau lesehan gini juga bisa gitu ya. Jadi buat apa ya, kalau bahasa Sunda emang ngariung gitu ya, ngumpul-ngumpul di rumah ini. Oke, sekarang saya mau tunjukin area garasinya. Tadi kan kita baru lihat dari luar tuh bagian carportnya. Sekarang kita lihat garasinya yuk, bagian dalamnya. Nah, sekarang kita udah masuk di area garasinya nih teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya,
bisa muat sampai 2 mobil. Kita bisa lihat di sini muat 2 mobil, dan di carport juga tadi bisa muat 2. Jadi total sebenarnya bisa ada sampai 4 mobil di rumah ini gitu ya. Dan ini garasinya seperti ini, dan kalau misalnya owner datang pakai mobil masuk parkir, flow-nya adalah berarti turun dari mobil, owner bisa langsung masuk menuju ke main area melalui pintu yang ada di sebelah sini. Itu ke living and dining area yang kita udah lihat barusan gitu ya. Nah, tapi kalau buat ART atau yang mau mengakses service area itu bisa melewati akses yang ini, teman-teman. Nah, ini seperti yang saya bilang juga tadi di awal ya, karena tantangannya kan berkontur gitu ya tanahnya, makanya sama arsiteknya nggak mau dibikin bertangga-tangga, tapi diakalinnya dengan ramp. Lagi-lagi ini ada ramp yang turun menuju ke service area. Ini menurut saya sih thoughtful banget ya, apalagi kalau area service itu kan urusannya bawa galon lah, bawa belanjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya dibikin tangga kan mungkin agak pegel tuh ngangkatnya. Dengan dibikin rem kayak gini kan misalnya bisa dibawanya dengan pakai troli, jadinya lebih nggak capek lah gitu ya. Dan ini langsung menuju ke area service, dan kita bisa lihat juga ada skylight di sini ya. Jadi tetap ada cahaya masuk di lorong menuju ke service areanya ini. Sekarang kita udah ada di area dapurnya nih teman-teman ya. Kalau tadi kan kita sempat lihat preparing areanya yang nggak terlalu besar lah, berisi beberapa kitchen appliances. Nah, this is the real magic. This is where the real magic happens maksud saya ya. Karena ini adalah dapurnya dari rumah ini. Kita bisa lihat lebar banget ya, bener-bener panjang banget ini untuk area dapurnya. Dengan kabinetnya juga lebih banyak, storage-nya. Di sini ada sink yang untuk cuci piring. Terus ada induction stove-nya juga, dan yang menarik adalah ada jendela kecilnya nih di sini, tuh bisa dilihat kan. Nah, ini bisa dibuka, jadi ya mungkin ala-ala kayak di restoran gitu, kalau makanan udah ready tinggal pencet bel, ting ting, nanti diambil sama waiternya, nggak deng. Tapi ini di rumah ya. Oke, nah ini kita udah lihat area dapurnya. Di sebelah sini ada tangga teman-teman, ada tangga memutar gitu ya, tangga spiral dari besi. Ini tuh menuju ke area service yang ada di lantai 2. Jadi semuanya tuh ada di atas, mau nyuci, mau jemur, kamar mandi ART juga ada di atas, toren juga ada di atas, outdoor AC juga ada di atas. Jadi untuk keperluan service semuanya diakses melalui tangga spiral ini. Oke, sekarang kita lihat lantai 2-nya rumah ini kali ya, untuk lihat kamar tidurnya, kamar anaknya. Yuk. Sebelum kita naik ke lantai 2, saya mau tunjukin dulu. Jadi di area bawah tangganya ini dimanfaatkan untuk storage, teman-teman. Jadi di sini ada satu lemari untuk penyimpanan, terus ada beberapa rak dekoratif juga yang di sini sama owner difungsikan untuk naruh piala-piala, terus juga mainan-mainan gitu ya, sebelum menuju ke tangga ke lantai 2. Nah, ini dia tangganya. Lantainya dengan panel kayu, terus di sampingnya juga ini dengan material plat besi ya. Kita bisa lihat. Jadi yuk kita ke atas. Nah, naik ke lantai 2, kita akan langsung disambut sama bukaan untuk cahaya. Ini panjang banget teman-teman untuk bukaannya, bisa dibilang sepanjang lorong ini gitu ya. Dan kebayang kalau misalnya nggak ada bukaan untuk cahaya ini bakal gelap banget area ini. Tapi karena benar-benar dibikin bukaan untuk cahaya jadinya terang, dan kita bisa lihat juga tuh di sebelah sana. Ternyata tadi kan saya bilang pas di lorong service itu ada skylight, ternyata bukan skylight doang teman-teman, tapi ternyata ada bukaannya juga. Jadi nggak cuma cahaya yang bisa masuk ke area service yang ada di bawah di lorong tadi itu, tapi juga udara bisa masuk juga ke situ ya. Jadi rumahnya tetap bright lah di semua sisi, terang gitu. Oke. Sekarang kita sudah di lantai 2 dan saya mau tunjukin kamar pertama yang ada di lantai 2 ini. Yuk, masuk. Permisi. Nah, ini adalah kamar pertama yang kita lihat di lantai 2 ini. Ini sebenarnya difungsikan sebagai kamar anak, tapi karena anaknya masih kecil, masih tidur sama orang tua gitu ya, makanya untuk sementara ini difungsikannya itu sebagai ruangan bermain anak lah. Dan yang menarik dari ruangan ini adalah ada balkonnya. Nah, ini adalah balkonnya dari ruangan ini, jadi bisa dapat sirkulasi udara masuk juga, dan bisa nyantai-nyantai di sini juga pastinya untuk pemilik rumah gitu ya. Bisa menikmati udara, bisa menikmati suasana di sini. Oke, selanjutnya kita ke ruangan berikutnya. Ini ada 2 kamar anak lagi teman-teman. Yang pertama yang ini, terus yang satu lagi yang ini. Tapi kita nggak bisa masuk ya karena anaknya lagi tidur, jadi nggak boleh berisik. Oke. Yuk kita lihat lagi. Nah,
di sini ada apa ya, bisa dibilang area kerja lah ya, area nyantai yang ada di lantai 2 juga karena dilengkapi TV juga di sini. Ada meja kerja ya, jadi untuk pemilik kerja atau nyantai-nyantai nonton TV sebelum tidur bisa di sini. Dan ada jendela juga yang bisa dibuka, jadi tetap ada sirkulasi udara masuk. Dari sisi situ ada jendela yang bisa dibuka, dari sisi sini ada bukaan cahaya juga, jadi tetap terang ya dari berbagai sisi. Jadi untuk lorong ini benar-benar nggak gelap sama sekali karena benar-benar bertabur cahaya gitu ya. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi. Yang ini adalah kamar mandi yang akan dipakai oleh 3 kamar anak ini. Ini nuansanya lebih mix ya teman-teman, karena perpaduan antara mosaic tiles kita bisa lihat dan juga batu alam. Ini untuk lantainya dia pakai batu andesit sama kayak di carport tadi, dan gak cuman di bagian lantai aja, tapi di sisi-sisi dinding ini juga menggunakan batu andesit. Dan pemilihan batu andesit untuk kamar mandi juga menurut saya bagus ya, karena kan kasar gitu permukaannya, jadi nggak licin. Apalagi yang akan pakai kamar mandi ini adalah anak-anak gitu ya, jadi menghindarilah kepleset atau apa karena lantainya terlalu licin. Oke, dan walaupun tidak ada bukaan cahaya alami, tapi tetap ada bukaan untuk udara masuk teman-teman. Ada ventilasi yang dibuat di dinding dengan bentuk yang unik ya, karena ini kan kamar mandi anak, jadi biar tetap karakter anaknya dapat lah dari sini. Oke, selanjutnya kita ke master bedroom. Ini adalah kamar utama yang ada di rumah ini ya. Kita bisa lihat bertabur cahaya juga, banyak bukaan di berbagai sisi, hampir di semua sisi bahkan ya. Di sisi sini ada, sisi sebelah situ ada, sisi sebelah situ juga ada. Dan untuk tempat tidurnya sendiri oleh arsitek diletakkan di posisi tengah agar untuk flow-nya biar enak gitu untuk mengelilingi ruangan ini gitu ya. Dengan TV di sebelah sini, dan kalau kita lihat juga di sini, saya buka dikit ya jendelanya biar kelihatan. Nah, ini tuh adalah second skin besi perforasi yang tadi kita lihat di depan. Di awal banget tadi itu ya, yang jadi karakter dari fasade rumah ini. Dan ini fungsinya juga kalau untuk master bedroom ini ya pastinya biar lebih ada privacy lah ya, biar nggak terlalu kelihatan ke jalan, dan yang pasti buat mengurangi cahaya matahari yang masuk biar nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi reduksinya dengan si besi perforasi ini gitu. Ini bisa dibuka juga jendelanya. Terus di sebelah sini juga ada bukaan cahaya, bisa dibuka juga ya. Di sini ada besi perforasi juga. Jadi kalau mau dibuka bisa, dibuka bisa. Di situ juga kayaknya bisa. Dan di situ ada balkon. Saya lupa bilang tadi. Balkon di sebelah sini nih. Nah, jadi balkonnya di sisi samping dari master bedroom ini. Jadi kalau butuh udara segar, pemilik tinggal keluar aja. Slut, nyampe deh di balkon ini, langsung bisa menikmati segarnya udara Bandung di pagi hari gitu ya. Balkonnya juga cukup lebar. Dan sekarang kita lihat area walk-in closet dan juga kamar mandinya. Tapi sebelumnya ini juga menarik nih, karena posisi tempat tidurnya kan di tengah ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada kayak meja panjang gitu ya. Bagian kepalanya tuh bisa difungsikan juga jadi meja panjang. Jadi kalau owner mau kerja di sini sebelum tidur juga bisa gitu. Ini bisa difungsikan jadi meja kerja juga. Jadi thoughtful sekali. Lanjut area wardrobe. Ini dia walk-in closetnya dari rumah ini. Saya nyalain lampu kali ya, biar agak terang. Nah, udah cukup terang belum? Udah ya. Nih bisa kita lihat di sini area walk-in closetnya. Ada area meja riasnya juga di sini, lemari-lemari untuk menyimpan baju dan segala macam. Ada kaca besar juga. Dan kalau teman-teman perhatiin juga di area wardrobe-nya ini tuh pakai HPL teman-teman ya. Dan mungkin tadi kalau ingat kita keliling, ini tuh mirip dengan misalnya kayak storage yang di bawah tangga itu. Terus juga area ruang tamu yang pertama kita datang tadi, mejanya itu juga menggunakan HPL. Dan di sebelah sini adalah kamar mandi yang ada di master bedroom. Sama nih dengan kamar mandi anak tadi ya, perpaduannya tetap mosaic tiles dengan batu alam, menggunakan batu andesit juga gitu ya, pastinya untuk biar nggak licin. Tapi di sini bedanya dia ada partisinya lah gitu ya, untuk biar nggak terlalu nyiprat-nyiprat keluar ketika mandi. Jadi area yang kloset ini dan juga wastafel bisa lebih kering, bisa tetap kering. Dan ada bukaan juga di situ, ada bukaan sedikit untuk cahaya dan juga udara
masuk. Jadi tetap sehat lah kamar mandinya gitu ya. Oke guys, kayaknya udah semua ruangan kita kelilingin di rumah ini, tapi saya pengen ngobrol lebih lanjut lagi nih sama arsiteknya. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Eko dari Studio E. Jadi tonton terus! Bangunan ini tuh luas tanahnya di 283 meter persegian dan luas bangunannya juga mirip di 280-an dengan 2 lantai. Jadi saya sama owner ini bukan proyek pertama kami bekerja sama gitu. Sebelumnya owner sudah pernah menghubungi saya untuk mengerjakan proyek komersialnya dan berlanjut karena kecocokan mungkin dari komunikasi dan mungkin gaya desain. Owner menghubungi lagi untuk mendesainkan rumah tinggalnya. Jadi owner waktu itu ngabarin kalau dia dapat sepetak tanah di sini dengan ukuran yang tadi 283 meter persegi. Terus dikabarin kalau kondisinya tuh ternyata kontur dan lumayan gapnya dari muka jalan jadi turun ke belakang itu 2 meteran. Di sini lumayan tricky ya untuk lahan berkontur itu gimana supaya ruangan dalamnya tetap nyambung satu sama lain, flowy, tanpa ada gap level yang kaget gitu ya. Dan juga proporsi bangunannya dari depan tuh tampaknya gimana supaya nggak terlalu besar, terlalu masif di depan, tapi belakangnya juga tetap enak proporsi di ruang dalamnya gitu. Owner juga sebenarnya udah bawa draft denah sendiri. Dia udah tahu nih kebutuhan ruangannya seperti apa, pengennya organisasi ruangnya juga seperti apa. Terus dia ngasih ke saya, "Nih tolong di utak-atik dong." Terus saya bilang, ya sebenarnya sih kalau ini kebutuhannya memang sudah seperti ini, yang nggak apa-apa karena itu kan kebutuhan personalnya dia ya, keluarganya mereka gitu. Jadi ya saya cuman ngebantuin gimana ruangan-ruangan di dalamnya tuh tetap flow-nya enak, terus dapat pencahayaan sama pengawan alami. Yang saya lakukan adalah memisahkan bangunan ini dari dinding tetangga gitu. Jadi bangunan ini punya gap di kiri dan kanan supaya udara dan cahaya bisa masuk ke dalam bangunan. Terus keuntungan kita juga berada di daerah tropis yang bisa mengakses outdoor 24/7 gitu. Jadi bukaan di lantai satunya saya buat besar-besar. Yang lantai 2-nya juga hampir semua ruangan dapat cahaya dan pengawan alami gitu sih. Cerita menarik sedikit waktu saat konstruksi bangunan ini berjalan. Waktu itu sudah naik dinding di lantai 2, tiba-tiba dapat kabar kalau owner hamil anak ketiganya. Jadi awalnya desainnya hanya 2 kamar anak dan 1 master bedroom. Tapi di tengah jalan ada kabar gembira bahwa owner hamil lagi, harus nambah 1 kamar. Di situ proses konstruksi di stop dulu dan terjadilah revisi desain untuk nambah 1 kamar lagi. Jadi sekarang kondisi terbangunnya ada 3 kamar anak dan 1 master bedroom. Secara struktural juga ada permainan cantilever di master bedroomnya. Karena luasan yang ya sebenarnya tidak terbatas, tapi ya itu tadi nambah jumlah kamar, kita harus majuin kamarnya ke depan, tambah cantilever. Karena itu area tidur, jadi di fasad utama ditutup second skin pakai perforated metal untuk menjaga privasi owner, juga menghalau sinar matahari yang terlalu terik masuk ke dalam bangunan gitu. Durasi desainnya sendiri itu kira-kira 6 bulan, konstruksinya mungkin hampir setahun ya. Sempat ada postpone sebentar, tapi ya habis itu lanjut lagi. Untuk portofolio dan kontak bisa cek di Instagramnya @studioe_, banyak.